dipasangkan itu yang belum-belum, ya. Nah, itu contoh gampangnya. Ya, itu contoh gampangnya. Oke. Nah, sebagai contoh lagi, yang tadi ya, ini yang saya samakan contohnya biar tahu perbedaannya. Ketika continue itu digunakan untuk operasi aritmatika yang jika hasilnya tadi nanti kurang dari 0, nanti akan diberhentikan atau tidak. Ketika diimplementasikan di continue, ya, ketika diimplementasikan di continue, maka prosesnya apapun ya, apapun proses hasilnya, entah itu minus, 0, ya, infinite atau tidak berhingga dan sebagainya, tidak akan direken sama dia, akan tetap dilanjutkan. Sehingga form ini akan muncul terus. Misal 5 tambah 5, 4 tambah 6, 2 min 3. Terus dia, tidak akan berhenti. Ya, terus gitu ya. Ya, nggak tahu sampai kapan. Ya, sampai kapan berhentinya. Ya, ya karena continue yang dia gunakan. Ya, sehingga nilai apapun yang kurang dari 0 kan min 1. Ya. Karena min 1, karena di sini bukan break tapi continue, ya sudah dilewati terus sama dia. Terus nggak tahu. Nah, hingga di sini perlu diberikan kondisi lagi sebenarnya. Ya, di mana kondisinya ketika apa gitu ya harus berhenti. Ya. Tapi karena di sini contohnya adalah continue, ya, analogi untuk form inputan ini akan berjalan terus, walaupun ya nilainya kurang dari 0, maka dia akan dijalankan terus. Ya, ini sebagai gambaran saja bagaimana perbandingan penggunaan break dengan continue. Ya. Oke ya. Sehingga ketika ini saya stop ya, saya stop maka akan muncul error. Ya, akan muncul error. Gini. Ya, ini lumrah karena tidak ada lemparan proses lagi yang mau diproses ya. Oke. Oke, adik-adik, saya lanjutkan lagi ke ini masuk nested if ya, nested loop ya, nested loop, perulangan loop. Oke, saya berikan contoh segampangnya. Misal saya ingin mengkalikan sebuah bilangan ya, ingin mengkalikan bilangan 3 dengan suatu bilangan yang lain. Misal di sini suatu bilangan yang lain itu adalah rentangnya angka 1 sampai 10 ya. Tapi di sini statis. Statis itu artinya sudah saya definisikan dulu. Oh, yang mau dikalikan adalah angka 3. Di mana angka 3 ini akan dikalikan dengan range 1 sampai 10. Ya, berarti yang akan dikalikan adalah angka 3 dikalikan 1. 3 dikalikan 2, sesuai dengan rentang ya. 3 dikalikan 3, 3 kalikan 4, hingga 3 dikalikan kurang dari 10. Ya, berarti di sini 9. Ya. Nah, maka kalau statis seperti ini, ya, di sini kan 3 kali val ya. Valnya adalah 1 sampai 10. Ya sudah. Berarti di sini for-nya bukan listed ya, tapi satu lapis. Ya, tidak berulang. Nested-nya tidak for di dalam for. Nah, bagaimana Pak implementasinya kalau for di dalam for? Misal saya ingin membuat sebuah apa namanya? Saya nyebutnya matriks ya. Harusnya ini bisa sejajar di sini sebenarnya. Jadi kalau di sini 1 2 3 4 5 6, maka di sini hasil dari sebelumnya setelahnya itu ada di sampingnya. 2 4 6 8 9 11 12. Samping lagi. Tapi ini butuh effort juga untuk menatanya. Tapi yang pasti ini saya berikan contoh bagaimana melakukan looping for ya, tapi untuk nested loop. Nah, misal ada ya, di sini saya membuat perkalian 7 kali 7. Kalau saya berikan contoh, mungkin mana ya? Analoginya di sini ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena kurang dari 7. Lalu di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Lihat ya adik-adik ya. Nah,
Ini saya ingin membuat perkalian 1 kali 1 1 ya. Waktu SMA tuh ya. 1 kali 2 2. 1 kali 3 ya 3. Atau yang di bawahnya 2 kali 1 ya 2 ya. 3 kali 1 ya 3 ya dan sebagainya. Lalu 2 kali 2 ya 4 ya. 3 kali 2 ya 6 dan lain sebagainya. Nah, sehingga terbentuklah matriks ya. Kita nyebutnya matriks ya. Kalau masih ingat matriksnya 6 kali 6. Ya, 6 kali 6. Itu ya. Harusnya masih ingat adik-adik ya. Nah, hasilnya adalah kalau tadi kan statis ya, tiganya sudah didefinisikan dari awal. Nah, kalau nested loop, misal kita ingin membuat sebuah perkalian matriks ya, 6 kali 6, maka kita bisa definisikan seperti ini. Yang kita butuhkan, yang pertama adalah barisnya dulu. Ya, mau berapa baris? Ya, mau berapa baris, mau berapa kolom. Misal di sini saya masukkan 6. Maka nanti berupa 5, maka di sini kolomnya 7. Berarti matriksnya adalah bentuknya 5 sama masuk ini. 5 dikalikan 6 ya. Berarti nanti terbentuk 30 value, 30 sel ya, 30 sel. Nah, sorry. Ini saya eksekusi, maka terbentuk seperti ini ya. 5 kali 6. Nah, yang pertama yang dibutuhkan adalah lapis yang paling luar dulu. Ya, lapis yang paling luar dulu. Karena baris, maka yang terbentuk adalah ada 5 baris ada di 1 2 3 4 5. Baris dulu, ya yang paling atas. Kurang dari 6 ya, kurang dari 6. Lalu layer yang kedua di dalamnya ada loop for ya, di dalamnya lagi adalah kolom. Maka di sini tercetak 1 2 3 4 5 6. Kurang dari 7. Maka kolomnya itu akan ada 6. 5 kali 6. Nanti ada 30 sel. Ya. Tinggal dikalikan aja di sini. Ini hasil perkalian adalah setiap angka value 1 sampai hati-hati ya, 1 sampai 5 dikalikan dengan kolom 1 sampai apa? 6 ya, 1 sampai 6. Maka yang terjadi hati-hati harus paham ya. Yang diproses di sini ketika looping iterasi pertama, saya jelaskan iterasi pertama ya. Maka angka urutan nomor 1 dulu yang mau diproses. Ini bisa dilihat ya di sini. Angka 1 dulu yang proses. Jadi baris pertama dulu yang diproses. Yang akan dikalikan oleh semua, sekali lagi, semua value yang ada di dalam kolom for lapis kedua. Ya. Jadi kolom dikalikan dengan kolom 1 hingga ke 6. Maka 1 kali 1 ya, 1 kali 2 2, 1 kali 3 3, 1 kali 4 4, 1 kali 5 5, 1 kali 6 6. Oke ya, diselesaikan dulu yang ada di dalam sini. Nggak boleh menyelesaikan yang atas dulu kalau yang di dalam belum selesai. Itu ada. Jadi yang yang batang tubuh ini yang diselesaikan dulu. For yang ada di lapis kedua. Ya, harus diingat ya. Maka ketika sudah selesai perkalian 1 sampai 6 tadi, maka dilanjutkan. Bukan baris yang ke-1 lagi, tapi diganti baris yang ke-2. Berarti naik lagi, ini sudah selesai, loncat lagi yang ke sini. 1 selesai, maka baris yang kedua yang akan diproses. Ya. Sehingga adik-adik ya, ini sudah oke, ini saya hapus, maka lanjut ke yang kedua, baris kedua. Maka yang di sinilah yang akan diproses. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6.
2 kali 4, 8, 2 kali 5, 2 kali 5, 10, 2 kali 6, 12. Ya. Jadi mainnya baris, ya, baris dulu yang dimainkan, bukan kolom. Baris dulu, lalu setiap kolomnya yang akan dilanjutkan, ya. Sehingga bergantilah 2 ya tadi, 2 ya, diproses 2 kali 1 diproses, 2 kali 2 diproses di dalam, 2 kali 3 diproses di dalam, 2 kali 4 diproses di dalam, hingga 2 kali 6 diproses di dalam. Kalau selesai kurang dari 7 karena 6, maka lanjut lagi ke for yang ketiga. Ini juga ketiga, sudah selesai. Ya, sehingga baris iterasi ketiga membuat dia untuk memproses baris ketiga hingga nanti baris kelima, dan semuanya akan tercetak seperti ini, ya. Oke, ya. Itu untuk contoh looping for yang nested, tapi pada kasus perkalian bilangan, ya, perkalian bilangan. Oke, ada pertanyaan dulu, ada di mahasiswa, silakan. Gimana? Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa, Gampang Pak. ya? Bisa. Oke, alhamdulillah Mas Primus ngomong bisa. Mas apa lagi yang belum? Ayo yang ciwi-ciwi, yang perempuan, ayo. Silakan, kalau ada yang bingung langsung ditanya lo ya. Mumpung di sini. Ayo. Jadi sekali lagi tadi ya, diselesaikan dulu for yang ada di dalam, ya. Baru kalau sudah selesai diproses lagi yang ada di luar. Begitu seterusnya. Ya. Jadi bukan menyelesaikan yang luar dulu, bukan, tapi yang diambil dulu perwakilan yang pertama, lalu diambil semua proses for, diselesaikan dulu yang di dalam layer kedua, lapisan kedua. Kalau sudah, diproses lagi yang berikutnya. Ya, begitu seterusnya. Oke, ada lagi ya, ada ini Mas Wah, sudah jam 12 ini. Saya mau harus apa namanya? Kuliah lagi ya nanti jam 1 ya. Ayo. Oke, sudah berarti ya. Kalau sudah memang tidak ada, saya lanjut lagi terakhir. Contoh ini menarik ya, menarik karena kita tidak mainan angka tapi mainan pola. Ini sangat sering dulu waktu saya kuliah S1 D4 atau S1 2011 mainan yang namanya apa sih ini namanya? Drawing a Star ya. Drawing a Star. Sudah saya berikan, oh alah ini tuh. Ini ya. Drawing tree star ya. Jadi membuat pohon bintang gitu ya. Ini cukup bermain logika banget ya, bermain logika banget. Cuma ini saya berikan contoh yang paling mudah dulu. Oke, nih pakai looping for ya, pakai looping for. Nah, ini kan kita masukkan ya, kita masukkan ada ya. Kita masukkan tinggi sebuah pohon. Maunya tingginya berapa? Ya, misal 5 di sini ya, 5. Oh, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tapi jangan menghitung ini, saya menghitung bukan menghitung bintangnya ya, bukan, tapi berapa tingginya? Ada 5. Sebanyak 5 ya. Nah, misal saya ingin mencetak pohon tapi setengah ya, setengah seperti apa ini? Segitiga ya. Tapi bukan segitiga sama kaki ya, tapi ya. Segitiga intinya, tapi dari sisi kanan yang mau saya cetak ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, di sini saya apa ya? Membuat rentang dulu ya, karena di sini yang saya inputkan adalah 5. Maka mana ini? Nah, saya membuat rentang dulu ya, rentang dulu
angka 1 hingga ke kelima, ya, 1 sampai ke 5. Nah, selanjutnya ya, seperti yang for sebelumnya bahwa for di dalam for, maka yang harus diselesaikan adalah for ini dulu, ya, for ini dulu. For yang ada di dalam dulu. Maka saya proses dulu for untuk yang ada di luar adalah baris pertama ya, baris pertama sendiri, baris pertama, lalu yang ada di dalam for berikutnya adalah mencetak untuk row ya, row-nya 1 ya, 1 yang mau saya cetak adalah bintang. Ya, maka yang akan tercetak pertama kali bintangnya 1. Bintangnya 1 ya. Maka di sini 1. Ya. Misal kalau ini saya hilangkan, oh kok sorry. Ya. Hati-hati ya. Jadi kalau for kan harus kalau 5 kan kurang dari yang terhitung kan kurang dari 5, sehingga di sini yang dicetak 4. Makanya tadi saya plus 1 ya. Saya plus 1 tadi. Ya, saya plus 1. Nah, jadi ini diselesaikan dulu baris pertama ya, looping for pertama. Oke. Nah, selanjutnya saya akan mencetak ya, looping for count in range. Row-nya berapa tadi? Row-nya kan 1 saya ya. Row-nya 1. Ya, row-nya 1. Maka saya minta tolong ke sistem minta tolong cetak bintang yang jumlahnya 1 untuk proses pertama. Maka tercetaklah di sini. Karena sudah dia balik lagi, sistem minta tolong cetak yang kedua agar nanti bintangnya jumlahnya jadi 2. Oke, ya. Maka di sini proses 2 ya. Lalu tercetaklah 2 bintang. Karena di sini 2 plus 1 kan kurang dari 2 ya. Maka di sini tercetaklah 2 bintang. Lagi saya minta lagi ke sistem minta tolong cetak proses untuk yang ketiga. Oke, 3, di sini juga 3 ya. Berarti nanti yang tercetak adalah bintangnya yang kurang dari 4 atau sama dengan 3. 3. Terus hingga sampai batas ke 5 ya, batas ke 5. Ya. Atau di sini 4 ya. Karena 4 ya, 4 plus 1 ya. Jadi proses keempat, 4 plus 1 sehingga dapatlah bintang kurang dari 5. Oh sorry, berarti di sini 5 sampai proses kelima. Ya, proses kelima, 5 plus 1 berarti kurang dari 6 ya. Tercetaklah bintang. Bintangnya nanti ada 5. Tapi ini bintang model segitiga ya. Apa namanya? Trinya ada sisi kanan. Ada lagi nanti prosesnya yang bintangnya ada model sisi kiri. Ya, segitiga tapi balik kiri gitu. Ya. Ada caranya ada, Dek. Nah, ini saya jelaskan dulu ya. Jadi kalau yang tadi sisi kanan, caranya bagaimana Pak agar bisa sisi kiri? Nah, ini Adik kalau bisa lihat di sini tuh ada space yang nggak kelihatan. Bisa di mana space ini saya akali di sini. Kita akali. Ya, kita akali. Jadi bukan serta-merta tiba-tiba bisa di posisi di sini tidak, tapi sini ada space yang kita buat. Yang dimana kita misal ya masukkan trinya 5 tadi ya. 5. Nah, 5 ini prosesnya sama kayak tadi ya, prosesnya sama kayak tadi. Sistem minta tolong saya menginputkan ya 5 ya. 5 banyaknya pohonnya tingginya 5 ya. Lalu diproses yang pertama dulu, row pertama ya. Row pertama ya, dia proses. Sistem untuk row yang pertama minta tolong ya. Berapa tingginya pohon? Oh 5. Dikurangi dengan proses yang pertama, maka 4. Ya, maka minta tolong sistem berikan space kosong itu sebanyak 4 di sini. 1, 2, 3, 4 ya. Lalu cetaklah bintang yang ada di sebelah kanannya. Maka di sini tercetak di sini.
Ya, row 1 plus 1, 2, 2 kurang dari 1, 1 bintang. Maka tercetaklah 1 bintang di kanannya. Begitu proses berikutnya, di proses kedua tadi ya, maka sistem minta tolong proses yang kedua, ya, tinggi poinnya ada 5. 5 dikurangi 2, 3. Berikan space 3 space untuk di proses yang kedua, agar saya bisa mencetak 2 bintang berikutnya. Maka di sini kan 2 ya. 2 plus 1 itu sama dengan kurang dari 3. Maka yang dicetak adalah 2 bintang, bukan 3. Maka di sini 2 bintang. Terus berjalan hingga nanti tercetak semua. Kalau tercetak semua, artinya kan tinggi pohon ya, tinggi bintangnya ya itu adalah sebanding dengan prosesnya 5. Maka di sini 0. Ya, berarti sudah berjalan di proses ke-5. Nah, 5 kurang 5 kan 0 ya, maka tercetaklah semua. Lalu di sini 5 plus 1 adalah 6, ya, maka yang tercetak adalah kurang dari 6. Maka di sini ada 5 bintang. Dan dia berada proses yang ke-5. Gitu. Oke, itu dulu ya, biar enggak bingung ya. Sebenarnya banyak nanti contoh-contohnya. Ada yang model di gini, kalau tadi kan modelnya ke bawah ya, di sini di atas. Ya. Gitu. Oke, nanti silakan adik-adik bisa lihat di sini ya. Nanti saya upload apa namanya dokumentasi hari ini kita ini ya. Akan saya upload di YouTube. Oke. Ada pencerahan atau semakin paham atau semakin bingung? Ya, gimana? Ini sebenarnya main logika aja ya. Intinya logika aja tadi ya. Jadi bermain logika, oh seperti ini loh pemrograman gitu lah. Agar nanti adik-adik nggak bingung ketika bermain komputasi di dalam machine learning, di dalam AI ya. Gimana? Atau mau dicoba dulu nanti dari hasil uploadannya ya. Ada bayangan ya tapi ya, ada ya. Ada ya, oke. Oke, saya panggil satu dulu. Saya ingin mendapatkan feedback. Mbak Nina aja deh. Mbak Nina minta tolong di feedback bisa di. Iya, kira-kira yang tadi yang saya jelaskan, apakah dapat gambaran terkait dengan nested for-nya? Sedikit Pak, tapi masih bingung. Oh, masih bingung? Iya. Okay. Ini bagian mana yang bingung? Bagian yang mana ini? Break sama continue sudah paham? Sudah ya, sudah. Oke, saya kunci. Berarti mulai yang mana ini? Aritmatika sudah. Kalau yang pohon-pohon tadi itu bakal dikasih tugas pakai gitu. Mungkin ya nanti gampang. Tapi ini saya ditanya looking for dulu sudah belum? Nested loop-nya sudah? Sudah dapat bayangan belum? Kenapa kok butuh nested for? Belum, Pak. Belum. Oke. Oke, sebentar. Saya klarifikasi dulu. Iya, Pak. Nah, ini Mbak Nina di sini kok itu apa suaranya kok gemeresek ya? Ada apa Mbak Nina? Nggak ada apa-apa, minta tolong dinyalakan, cuma apa kok audionya ada rusak atau gimana?
Enggak kok, Pak. Masih itu tak? Iya, Masih noise. iya masih noise. Apa ya? Apa sih, Pak? Yang lain noise enggak? Mas Isnat kedengaran noise. Iya Pak, Iya. ada. Iya, Pak. Iya, Iya. iya, ada noise. Coba dicolokkan, dilepas dulu, dicolokkan lagi coba. Dilepas dulu audionya. Saya nggak pakai earphone. Oh, nggak pakai. Enggak. Dari mana? Kipas mungkin kipas. Iya mungkin. Oh ya itu bentar. Gimana udah? Masih kena nggak, Pak? Noise-nya? Oke. Masih. Bentar. Bentar deh, Pak. Aku ambil earphone dulu ya. Oke, sebentar. Oh, sudah jam 12 lebih 2 ini. Oke, sebentar. Ini kalian makan siang ya di sini ya. Nanti ngantuk nanti. Mata kuliah berikutnya. Oke, Mbak Nina mungkin skip dulu aja deh ya. Mungkin Iya, sudah. Pak. Maaf ya, Pak. Ya, oke, nggak apa-apa. Nggak ada earphone, Pak. Ya, nggak apa-apa. Siapa ini? Mbak Irma Amanda. Mbak Irma Amanda. Iya, Pak. Waduh. Oh, sama. Agak mulai semua ini. Halo. Halo. Kenapa, Pak? Surabaya panas, Pak. Butuh kipas. Iya. Oke, bentar. Mbak Irma, halo. Halo. Ya. Ini tadi yang sudah saya jelaskan gimana? Sudah dapat bayang enggak? Alhamdulillah sudah. Oh, alhamdulillah sudah. Yang mana Cuma yang sudah? pohon itu rada Oh, nggak seberapa paham. agak bingung ya. Ya. Oke, enggak apa-apa. Ya nanti saya akan berikan tutorialnya. Ya. Kalau yang ini sudah belum? Yang nested for untuk perkalian ini, matriks ini sudah? Sudah. Sudah ya, Tapi sudah. kalau Ya. dikasih soal yang berbeda, kayaknya rada susah, Pak. Iya, ya enggak apa-apa. Ya itu harus memang harus diberikan soal yang berbeda biar terstimulus logikanya. Oke, sudah. Berarti beberapa masih bingung yang pohon-pohon seperti ini ya, Tri ya. Ya ini kalau menjelaskannya ini memang harus pakai apa itu? Papan tulis tak apa gitu ya. Ya nanti saya buatkan rekamannya aja deh, biar lebih enak ya. Kalau dari sini agak susah saya. Ini enggak bisa dicoret-coret ya. Oke. Nanti saya buatkan. Oke, ya sudah itu dulu mungkin ya. Kalian harus istirahat ya, biar ndak overtime ya. Nanti kalian juga harus kuliah lagi. Oke, mungkin itu dulu Mas Risnat ya. Nanti ya dan rekan-rekan semuanya ada di mahasiswa semuanya. Materi segera saya susul, akan segera saya upload juga. Termasuk form link untuk pengumpulan tugas yang kemarin, bukan tugas, sorry, saya salah sebut, eksperimen ya, eksperimen. Nanti saya bukakan. Mohon maaf kemarin saya lupa, nggak tahu ya, wis saking banyaknya kerjaan sampai ya itu hal-hal yang kecil kayak gitu sudah sampai lupa. Ya. Mana? Jangan khawatir ya, terkait tugas akan saya koreksi, pasti saya koreksi, ya. Nanti akan saya koreksi satu persatu. Tapi sekali lagi saya nggak akan menampilkan nilai di dalam ilmu adik-adik ya. Saya nggak akan menampilkan ilmu di situ, tidak akan menampilkan nilai di situ agar
apa namanya, saya saja yang membackup ya, nilai tersebut ya, dan akan saya insya Allah adil memberikan nilainya, dan semoga tidak ada yang contekan ya atau manipulasi. Semoga pekerjaannya sendiri-sendiri, itu harapan saya. Oke, ini mohon diisi nanti di kolom chat presensi ya, presensi untuk minggu ke-7 ya. Minggu ke-7. Bagaimana Pak nanti UTS-nya? UTS-nya nanti saya sampaikan ke Mas Rizal karena saya harus kerjasama dulu sama Bu Nahanin. Tapi yang pasti saya inginnya sih tes teori ya, tes teori dulu, bukan sebuah proyek, karena untuk UTS adalah menguji ranah kognitifnya adik-adik dari segi logika ya. Jadi intinya tes tulis lah intinya gitu ya. Nanti saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Nanti saya sampaikan ke Mas Rizal ya. Oke, minta tolong nanti di form absensi itu adalah screenshot ya, screenshot dari semua ini, screenshotnya ada di masing-masing ya. Bukti bahwa ikut kuliah ya. Walaupun di sini saya kelihatan, di sini ada 31 orang ya gitu. Ya. Nanti minta tolong di screenshot masing-masing. Yang biasanya kan nanti presensi nama ada di masing-masing ada di atas ya, itu di screenshot nanti di upload di situ. Oke, sekian dari saya ya. Saya mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Sampai jumpa di pertemuan ya berikutnya ya. Oke, saya tutup. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Ya, terima kasih. Makasih, Pak. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Makasih, Bapak.